Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Fate to Pink Saga. Film ini tayang pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang remaja yang bernama Bloom. Dia dibesarkan oleh manusia pada umumnya. Saat dia remaja, dia baru menyadari bahwa dia adalah seorang peri yang berelemen api. Every night after that, I scared that I'd hurt them again until Miss Dowling found me. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya, jika teman-teman tidak keberatan, silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jika sudah, oke, kita masuk ke alur ceritanya. Oh God, you're a changeling. A changeling is... Di awal film, kita diperlihatkan sebuah dunia paralel. Di dunia tersebut terdapat sebuah sekolah yang menjadi tempat berkumpulnya para peri. Sekolah tersebut bernama Alfea College. I'm impressed with your confidence in the face of I don't need help, but thanks. You must be a fairy. Setelah mengetahui keanehan dalam dirinya, Bloom memutuskan untuk masuk ke dalam sekolah Alfea agar dapat menemukan jati dirinya. Selain itu, dia juga ingin mengetahui cara mengendalikan kekuatannya agar kekuatannya tidak melukai orang lain. Think of Alfea. Agar dapat bersekolah di Alfea, Bloom terpaksa berbohong kepada orang tuanya dengan mengaku bahwa dia sekolah di Swiss. Hal tersebut dilakukan karena orang tuanya tidak tahu mengenai kekuatan yang Bloom miliki. Do I want to know why they think you're in the Alps? They think that Alfea is an international boarding. Di sekolah tersebut, Bloom tinggal di sebuah asrama bersama 4 orang lainnya. Mereka adalah Tera yang dapat mengendalikan tanah, Aisyah yang dapat mengendalikan air, dan Musi yang memiliki kekuatan yang dapat mengetahui emosi dan perasaan seseorang. Musa? Yang keempat yaitu Stella, dia dapat mengendalikan cahaya. Something else? That light, that's magic. This is something you'll learn your first day in class. Di hari pertama masuk sekolah, Bloom bertemu kepala sekolah yang bernama Donling. Donling kemudian menjelaskan apa yang akan dilakukan Bloom selama bersekolah di sana. Classes begin tomorrow. You'll start with the basics. Learn to use your magic slowly but steadily. Donling mengetahui Bloom merupakan salah satu murid yang spesial karena Bloom terlahir dari kedua orang tua manusia normal. Namun dia memiliki kekuatan elemen yang sangat kuat. Entah dari mana dia mendapatkan kekuatan tersebut. As you well know, our curriculum is designed with that because you knew you had no other choice. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan beberapa anak laki-laki yang sedang berlatih. Mereka tergabung dalam peri spesialis. Para peri spesialis ini menjadi pertahanan keamanan sekolah dari luar. Beberapa siswa yang menjadi peri spesialis adalah Sky, Dan, dan Revan. You got slow this summer? Correction. Oh, so you will train. Lalu kita diperlihatkan Bloom yang keluar tabir untuk berlatih mengendalikan kekuatannya. Dulu Bloom yang pernah menyebabkan kebakaran di rumahnya dan hampir merenggut nyawa kedua orang tuanya. Dengan bantuan ingatannya saat itu, Bloom akhirnya berhasil mengeluarkan kekuatannya. Namun setelah kekuatannya keluar, sayangnya Bloom belum bisa mengendalikan kekuatannya. Untungnya Aisyah datang dan membantu Bloom menggunakan kekuatan air yang dia miliki. Setelah kejadian tersebut, Aisyah menyimpulkan bahwa Bloom adalah seorang changeling. Changeling adalah seorang anak peri yang ditukar oleh anak manusia saat masih bayi. Karena seorang anak manusia tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu. Hal tersebut membuat Bloom semakin penasaran dengan asal-usulnya. Very powerful, Bloom. You have to be pure-blooded. If my parents weren't my parents, I'm just trying to help. Bloom yang tiba-tiba rindu dan merasa bersalah kepada kedua orang tuanya karena dia telah berbohong. Melihat hal tersebut, salah satu temannya yang bernama Stella meminjamkan cincinnya yang dapat digunakan pergi ke dunia.
Stella, where's Bloom? She was feeling homesick, so I did a nice thing and I lent her my ring so that she... Setelah Bloom sampai di rumahnya dan melihat kedua orang tuanya, Bloom kembali lagi ke dunia paralel. What if I... Hey, we are your parents. Saat perjalanan menuju sekolahnya, Bloom bertemu sebuah monster. Monster tersebut adalah monster yang sudah banyak membunuh orang. Monster tersebut langsung menyerang Bloom. Dia pun lari menyelamatkan diri, dan tidak sengaja Bloom menjatuhkan cincin yang Stella pinjamkan. Saat itu, Donling datang menyelamatkan Bloom dan memintanya untuk segera kembali ke sekolah. Setelah Donling berhasil mengalahkan monster tersebut, kemudian dia kurung monster tersebut di sebuah gudang. Where's Stella? Oh, why? That thing just took her ring. Setelah Donling pergi dari gudang, seorang anak bernama Beatrix tiba-tiba melepaskan monster tersebut menggunakan kekuatannya. Beatrix adalah salah satu murid kelas 1 di Alfea, seperti Bloom. Berbeda dengan murid lainnya, Beatrix sepertinya mengetahui sebuah rahasia besar di sekolah Alfea. Morning, sunshine. Keesokan harinya, Bloom menemui Stella dan mengatakan bahwa dia telah kehilangan cincinnya. Setelah Stella tahu bahwa cincinnya telah hilang, akhirnya dia marah besar. Lalu Bloom bersama teman-temannya keluar portal untuk mencari cincin Stella yang telah hilang. Finally! Oh, sorry, I just... Barnes? Yes, no... Di tempat lain, Beatrix sedang mendekati Revan dan meminta bantuannya untuk mau membobol ruang kerja Donling. And why would you think that? Because you're a guy and I'm hot. What would I get? Setelah Beatrix dan Revan berhasil masuk ke ruangan kerja Donling, Beatrix lalu mencari sesuatu, namun tidak berhasil dia temukan. Took mine last year. A vape. What are you after anyway? I'm looking for the shit they don't teach. Sementara para peri spesialis dikirim untuk memindahkan monster yang dikurung di gudang sebelumnya. Namun para peri spesialis diserang dan dikalahkan oleh monster tersebut yang sudah dibebaskan oleh Beatrix. Para peri spesialis yang terluka ditemukan oleh Bloom dan teman-temannya yang pada saat itu sedang mencari cincin Stella. Di sana mereka melihat beberapa peri spesialis yang terluka dan mati. The burnt one. Mereka lalu melihat Silva yang terluka dan terinfeksi monster tersebut. Lalu Tera memberikan sebuah ramuan untuk mengobati Silva, dan kemudian mereka membawanya kembali ke sekolah. I need a medkit from the Bastion. Help us carry him to the greenhouse. Nearly there, Mr. Silver. Sementara Bloom dan Aisyah yang terpisah dari teman-temannya bertemu dengan monster yang menyerang para peri spesialis dan mengalahkan monster tersebut dengan kekuatan mereka. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan kembali cincin Stella. Is it? Yeah, I think so. You did. Tera dan Musa akhirnya sampai di sekolah dengan membawa Silva yang terluka ke Profesor Harvey untuk diobati. I should have moved it right away. Setelah Bloom dan teman-temannya berhasil menemukan cincin Stella, mereka kembali ke asrama untuk beristirahat. Saat sedang ingin tidur, Bloom tiba-tiba mendapatkan penglihatan seorang wanita yang berpesan untuk segera menemuinya. Bloom, what the hell just happened? Lalu, Bloom berusaha mencari tahu tentang hal tersebut. Dia berpikir bahwa wanita tersebut mengetahui rahasia tentang kehidupannya. This woman embedded a memory in my head. Me, Aisha, she put me... One of them at least has to know who she is. Saat dia mencari informasi tersebut, dia menemukan sebuah foto yang memperlihatkan wanita yang dia cari berdiri di samping Donling. Setelah melihat foto tersebut, Bloom langsung menemui Donling dan menanyakan mengenai wanita tersebut. Donling menjelaskan wanita itu adalah mantan kepala sekolah Alfea sebelumnya yang bernama Rosalind. Namun wanita tersebut sudah lama meninggal. She preceded me as a student, then her protege. She's dead, Bloom.
Setelah mendengar hal tersebut, Bloom pun marah karena tak bisa menemui seseorang yang mungkin mengetahui jati dirinya. Sky yang mendengar hal tersebut mencoba untuk mendekati Bloom. Dia menanyakan keadaan Bloom dan mencoba menenangkannya. What are you doing out here? Hey. Lalu Bloom pun mencurahkan semua kepada Sky. Tiba-tiba Bloom merasakan keberadaan monster di sekitar mereka. Mendengar hal tersebut, Sky kemudian berlari untuk menangkap monster tersebut. Burn one. Sky, I think we have to tell Darling right away. Kemudian Bloom mengabari teman-temannya untuk meminta bantuan. Di tempat lain, Beatrix kembali menyusup ke ruangan kerja Danling dengan memanfaatkan asisten Danling untuk masuk ke sebuah ruang rahasia. Di ruangan rahasia tersebut, Beatrix menemukan sebuah portal yang tidak bisa disentuh oleh sembarang orang. Sementara Bloom dan teman-temannya bekerja sama untuk mengalahkan monster. Danling yang berada di sana juga ikut membantu mengalahkan monster tersebut. Untuk part 1 cukup sampai di sini dulu ya. Bagi teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa tunggu part selanjutnya. No, it wasn't dead. It is now.